Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang teladan Nabi dalam hari raya, dalam salat Id. Kita bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kana yusallil idain fil musalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri dan Idul Adha di musalla. Musalla maksudnya lapangan terbuka, tanah lapangan terbuka. Bukan seperti istilah kita musalla yaitu masjid kecil atau langgar. Yang dimaksud musalla di sini adalah lapangan terbuka. Wa huwa alladhi ala babil Madinati Syarqi, yang dahulu berada di gerbang Madinah sebelah timur ya. Dulu Madinah diliputi oleh pagar dan ada gerbang-gerbang masuknya. Gerbang-gerbang masuknya kata Ibnu Qayyim di gerbang bagian timur. Alladzi yudha'u fihi mahmalul hajj, yang dahulu kalau orang muhajian ada bawaan berupa onta yang membawa kiswah ditaruh di situ. Walam yusalli Id di masjidihi illa marratan asabahumul matar. Dan Nabi tidak pernah salat Id di Masjid Nabawi kecuali sekali karena hujan. In thabatal hadis, kalau hadisnya sahih. Tapi sepertinya hadisnya tidak sahih. Wa huwa fi sunanin Abi Daud, dalam sunan Abi Daud. Wa kana yalbasu ajmala thiyabihi, dan ini di antara sunnah Rasulullah memakai pakaian yang terindah yang beliau miliki. Wa ya'kulu fi Idul Fitr qabla khuruji tamarat, dan sebelum pergi salat beliau makan beberapa buah kurma, wa ya'kuluhunna witran, dan beliau makan dengan jumlah witir. Di sini khilaf di kalangan para ulama, apakah makan kurma dengan jumlah witir khusus ketika hendak salat Id ataukah umum? Sebagian ulama mengatakan khusus. Ya, kita kalau makan jumlah kurma witir sebelum salat Id. Adapun ketika buka puasa, ketika makan tempe goreng, enggak perlu witir ya. Pokoknya makan seperlunya. Ini sebenarnya mengatakan demikian. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Maka kita hanya sunnah witir-witir pada yang datang dalil-dalilnya. Adapun sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah berpendapat berbeda. Selama mungkin untuk diwitirkan sesuatu, kita witirkan karena innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu Maha Esa, tunggal, dan Allah suka yang ganjil ya. Yang ganjil-ganjil. Sehingga tidak mengapa kalau kita misalnya buka puasa, kita menyengaja untuk makan korma witir. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, pendapat sebagian ulama. Jadi ada khilaf di kalangan hal ini. Dengan kita makan ganjil, mengingatkan kita bahwasanya Allah itu Esa. Allah itu apa? Esa, dia fardun, dia ganjil, dia tidak genap. Dia tidak butuh yang menggenapkan, tidak butuh anak, tidak butuh istri, tidak butuh yang membantunya karena dia bersendirian. Tentunya di antara sunnah kita makan sebelum sholat karena supaya tahu bahwasanya hari ini adalah Idul Fitr. Fitr maksudnya hari berbuka. Idul Fitr maksudnya hari berbuka. Sudah tidak puasa lagi. Maka disunahkan kita makan segera untuk menunjukkan kita sudah tidak puasa lagi. Makanya Idul Fitri artinya hari berbuka. Hari berbuka. Wa amma fi Idul Adha, adapun ketika Idul Adha, fala yat'am hatta yarji'a minal musalla. Maka Rasulullah tidak makan kecuali setelah pulang dari tempat salat. Fa ya'kulu min udhiyatihi. Maka beliau pun makan dari hasil sembelihannya. Dahulu orang kalau sembelih cepat ya. Sembelih sapi, sembelih unta, sembelih kambing, cepat ya. Jadi prosesnya mudah ya. Kalau kita nyembelih sapi, misalnya kita pingin makan dari sapi kita, pulang Id, sembelih sapi, selesai jam berapa? Jam 11. Udah kelaparan ya. Ya sambil nunggu sapi, kita makan lontong ya. Itu sunnah aja. Udah lapar ya makan aja. Cuma maksudnya kalau bisa kita jalankan sunnah, kita tidak makan kecuali dari hasil masakan hewan yang kita sembelih. Oleh karena di sini ada perbedaan antara salat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri dianjurkan untuk ditunda sedikit supaya ada orang berkesempatan untuk bayar zakat yang belum bayar zakat. Adapun Idul Adha dianjurkan segera. Segera karena memang mau nyembelih nyembelih hewan sembelihan. Jadi kalau Idul Fitri makan dulu sebelum ke musala, kalau Idul Adha pulang dulu baru sembelih, baru masak, baru makan ya. Yang paling cepat memang sate ya. Potong langsung sate langsung makan ya.
Kalau tunggu gulai lama lagi, habis duhur baru makan. Ya. Wa kana yaktasilu lil aidain in sahha wa fi haditsani dhaifan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi untuk salat Id kalau sahih hadisnya, tapi yang ada dua hadis dhaif. Jadi tidak ada hadis Rasulullah SAW mandi untuk salat Id, akan tetapi telah valid dari Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kalau mau salat Id beliau mandi, dan dia dikenal sangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya disunahkan kita mandi sebelum salat Id dari dua sisi. Pertama, ada sunnah dicontohkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan mungkin dikiaskan dengan salat Jumat. Salat Jumat dianjurkan untuk salat, dan ini sama-sama hari raya, bahkan Idul Fitri hari rayanya lebih besar daripada hari Jumat karena Idul Fitri setahun sekali, demikian juga Idul Adha setahun sekali. Yaitu salat Id 2 kali dalam setahun. Kemudian wa kana yakhruju masyian wal anazatu tuhmalu baina yadayhi. Rasulullah SAW jalan kaki karena dari rumah Nabi ke musala dekat. Ya masih dalam areal Masjid Nabawi. Kalau sekarang masih ya, tinggal keluar pagar sedikit. Ada yang mengatakan sisi pagar wallahu alam dekat sisi daerah Masjid Gomamah, Masjid Ali, ya kalau kita kiblat sebelah kanan ya, tapi tidak sebelah mana juga pasnya saya juga tidak tahu, tapi daerah situ katanya ya, tempat sholat Id. Jadi untuk jalan kaki dari Masjid Nabawi ya dekat, paling cuma berapa ratus meter. Beliau berjalan menuju musalla ya. Sementara anzah itu tongkat dibawa di depan beliau ya. Kemudian fa idza wasala nusibat liyusalliya ilaiha. Kalau sudah sampai di tanah lapang maka ditancapkan tongkat tersebut dan dijadikan sutrah ya, sehingga Nabi salat ke arah tongkat tersebut. Fa innal musalla lam yakun fihi bina. Ketika itu musalla enggak ada bangunan sama sekali, cuma tanah terbuka. Maka beliau mengakhirkan salat Idul Fitri dan menyegerakan salat Idul Adha. Wa kana Ibnu Umar ma'asyiddati ittiba'ihi la yakhruj hatta tatlu'a syams. Adapun Ibnu Umar, beliau sangat mengikuti sunnah Nabi, beliau tidak keluar menuju musalla sampai terbit matahari. Jadi bukan pergi sejak pada subuh langsung, tapi tunggu matahari keluar baru beliau menuju ke mana? Musalla. Ini karena memang jaraknya dekat. Dekat. Lain halnya kalau seperti di Jakarta mungkin khawatir macet, kemudian kita keluar sejak awal. Apalagi kalau Masjid Nabawi salat ya sudah jam 3 aja enggak dapat apa? Tempat ya. Apalagi habis terbit matahari. Salat di kamar. Di Masjidil Haram enggak bisa ya. Ini zaman dulu Ibnu Umar kalau mau ke musalla untuk salat Id setelah terbit apa? Matahari. Kemudian bertakbir dari rumahnya menuju musalla. Disunahkan kita bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd, atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar terus. Wa kana idza sallallahu alaihi wasallam idza intaha ila al-musalla akhadha fi sholati bi ghairi adzan wal iqamah. Maka Rasulullah SAW kalau sudah sampai di musalla, yaitu di lapangan, beliau langsung salat tanpa adzan dan tanpa iqamat. Karena sunnahnya salat dulu baru khutbah. Jadi sampai lapangan langsung salat tanpa adzan dan iqamat. Wala qaul as-salatu jami'ah, dan tidak ada berkata as-salatu jami'ah. Dahulu perkataan as-salata jami'ah atau as-salatu jami'ah itu disunahkan sebelum ada azan. Dulu kalau Nabi dan ingin mengumpulkan para sahabat, karena dulu belum ada azan, maka diserukan as-salatu jami'ah. Kemudian ada azan 5 waktu. Azan 5 waktu, maka sudah tidak ada lagi as-salatu jami'ah ketika azan salat 5 waktu. Kemudian ada khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana dengan salat-salat lainnya seperti Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa, apakah perlu as-salatu jami'ah? Maka sebagian ulama mengatakan disunahkan, sebagian mengatakan tidak. Ibnu Qayyim mengatakan tidak. Karena tidak diriwayatkan ketika Nabi mau salat Id ada teriakan as-salatu jami'ah, tidak pernah. Tapi sebagian mazhab Hambali mengatakan disunahkan. Karena yang dimansuhkan cuma salat 5 waktu, sehingga salat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa ini tetap ada salat jami'ah. Kemudian mazhab Imam Syafi'i lebih luas lagi. Bahkan salat witir, salat tarawih boleh teriak apa? As-salatu jami'ah. Jadi semua salat yang butuh kumpul selain 5 waktu menurut mazhab Syafi'i boleh diteriakin as-salatu jami'ah. Mazhab Hambali cuma yang seperti ini, salat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, adapun untuk
tarawih tidak perlu. Yang lebih lagi seperti Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada. As-salatu jami'ah tidak ada. Salat Id pun tidak ada salatu jami'ah. Sudah cukup salat azan, salat 5 waktu. Karena tidak disebutkan dalam hadis ketika salat Id ada teriakan apa? As-salatu jami'ah. Saya ingin menyampaikan ini untuk menjelaskan di antara kesalahan yang sampai sekarang masih saya lihat di masjid-masjid. Imam ketika mau salat dia bilang apa? As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah itu untuk manggil, bukan pas qomat. Bukan setelah qomat, tapi dulu pernah ada ketika manggil orang untuk salat 5 waktu. Rasulullah kalau ingin ngumpulin orang untuk salat atau untuk ada rapat penting, beliau panggil as-salatu, ada yang ditugaskan berteriak as-salatu jami'ah. Maka di antara kesalahan sudah qomat, imam sudah berdiri semua, makmum as-salatu jami'ah rahimakumullah, ini enggak ada sunnahnya. Ini apalagi salat 5 waktu lagi, ya. Sedangkan salat Idul Fitri aja yang tidak ada azan bilang as-salatu jami'ah ada khilaf. Adapun kalau 5 waktu sudah selesai, diganti dengan apa? Azan. Baik. Walam yakun huwa wal ashabu yusalluna idzan tahu ilal musalla. Dan tidak ada dalil, tidak ada sunnahnya Nabi dan para sahabat ketika sampai di lapangan mereka salat. Enggak ada. Jadi enggak ada salat qobliyah Id. Enggak ada salat qobliyah Id. La qablaha wala ba'daha. Tidak ada qobliyah Id dan tidak ada ba'diyah Id. Ya. Wa kana yabda'u bi salati qabla al-khutbah. Rasulullah salat dulu baru khutbah. Maka beliau salat 2 rakaat. Beliau bertakbir di awal 7 takbir berturut-turut disertai takbiratul ihram. Di sini ada khilaf. Jadi dalam riwayat disebutkan untuk salat Id rakaat pertama berapa takbir? 7. Rakaat kedua berapa takbir? 5. Nah, ada khilaf yang 7 ini. Apakah termasuk takbiratul ihram termasuk 7 atau di luar 7? Kalau mazhab Hambali, 7 ini termasuk takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, kemudian tinggal tambah berapa? 6. Kalau mazhab Syafi'i enggak, 7 itu di luar takbiratul ihram. Disebut takbir zawaid. Takbir tambahan 7. Jadi totalnya 8. Kalau mazhab Syafi'i ini masalah khilaf kecil lah. Kalau ada pun rakaat kedua Allahu Akbar, kemudian pas bangkit takbir, kemudian takbir berapa kali? 5 kali. Rakaat kedua. Baik. Adapun antara 2 takbir ada diam sebentar. Tetapi tidak ada dalil yang menyebutkan zikir tertentu di antara 2 takbir. Akan tetapi disebutkan Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan ketika di antara 2 takbir beliau memuji Allah dan alhamdulillah, ya. Beliau bertahmid kepada Allah, memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara khusus tidak ada dari Nabi ketika Allahu Akbar dia ada zikir tertentu, enggak ada. Tapi ada sahabat yang ketika Allahu Akbar dia memuji Allah, bersolawat, kemudian takbir kedua Allahu Akbar, memuji Allah, bersolawat, Allahu Akbar, boleh saja, ya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengangkat kedua tangannya setiap takbir. Jadi Allahu Akbar. Yang kedua Allahu Akbar sampai berapa? 7 kali. Dan adalah Nabi kalau selesai 7 takbir, maka beliau langsung baca qiraah, langsung baca Al-Fatihah. Maka pada rakaat pertama beliau baca Al-Fatihah, kemudian surat Qaf. Pada rakaat kedua beliau baca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Panjang, ya, surat Qaf panjang, surat Asy-Syams, Al-Qamar juga sangat panjang. Dan keduanya bercerita tentang hari kiamat, tentang hari akhirat, ya. Dan sebenarnya mengatakan Rasulullah memilih surat-surat seperti ini karena mumpung lagi orang pada ngumpul untuk mendengarkan dengan khusyuk ayat-ayat terkait dengan hari akhirat. Dan inilah di antara keistimewaan hari raya Islam dibuka dengan bersyukur kepada Allah. Ya, hari raya agama Islam dibuka dengan apa? Salat. Dan terkadang beliau baca rakaat pertama Al-Fatihah sama Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Al-Fatihah sama Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Dan tidak diriwayatkan dengan sanad yang valid selain kedua pasangan ini. Jadi Qaf sama Al-Qamar atau Sabbihisma Rabbikal A'la sama Al-Ghasyiyah. 2 pasang ini aja. Adapun selain itu tidak sahih.
Jika beliau selesai baca Quran dan baca surat, beliau takbir, ya, kemudian ruku, ya, dan setelah selesai beliau maksud ke rakaat kedua, maka beliau bertakbir 5 kali berturut-turut. Setelah takbir 5 kali berturut-turut, rakaat kedua kemudian mulai baca Al-Fatihah, kemudian salat. Fa idzan sarafa, kalau sudah selesai salat, maka beliau berdiri menghadap orang-orang. Sementara orang-orang duduk di saf-saf mereka, beliau berdiri. Kemudian beliau menasihati mereka, memerintahkan mereka. Terkadang kalau beliau ingin mengutus utusan pasukan perang, maka beliau utus. Atau memerintahkan sesuatu, maka beliau perintahkan. Dan ketika itu tidak ada mimbar. Di zaman Nabi tidak ada mimbar. Beliau hanya khutbah di atas tanah, tanpa mimbar. Ya. Datang dalam sebagian riwayat, beliau bersandar kepada Bilal. Bersandar kepada Bilal sambil berkhutbah. Adapun dalam hadis dalam Sahihain, nazala fa'atan nisa ila akhiri. Rasulullah setelah berkhutbah beliau turun, dalam satu riwayat beliau turun lalu menuju para wanita. Maka kata Ibnu Qayyim, ini tidak menunjukkan ada mimbar, bisa jadi beliau khutbah di atas tempat yang agak tinggi sementara posisi wanita di bagian agak bawah. Tapi di zaman Nabi tidak ada mimbar ketika berkhutbah. Wa amma mimbarul Madinah fa awwalu man akhrajahu Marwan bin Hakam. Adapun mimbar salat Id di kota Madinah yang pertama kali bikin adalah Marwan bin Hakam. Dia pindahkan mimbar ke lapangan, kemudian dia berkhutbah di atas mimbar. Fa unkira alaihi, maka dia diingkari, ngapain khutbah pakai mimbar. Wa amma mimbarul labinutin, adapun mimbar yang terbuat dari bata dan tanah liat, maka yang pertama kali membuatnya adalah Katsir bin Salt di zaman pemerintahan Marwan ketika menguasai sebagai penguasa kota Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberi keringanan bagi orang yang menghadiri salat Id ya untuk mendengarkan khutbah atau untuk pergi. Jadi mendengarkan khutbah Id tidak wajib. Mau dengar silakan, mau pulang silakan. Subhanallah, dulu mungkin orang salat Id sedikit, ternyata ada hikmahnya sekarang. Terkadang salat Id ternyata sangat banyak. Kalau harus nunggu dulu berat. Apalagi Masjid Nabawi, Masjid Haram, begitu selesai salat pada buyar. Mendengar itu, apalagi imamnya khutbahnya lama, berat. Ya. Oleh karenanya yang mau duduk silakan, yang mau berpaling silakan. Beda dengan khutbah Jumat, harus didengar. Khutbah Jumat dulu baru salat. Ya. Bahkan wajib mendengar khutbah Jumat. Ini keringanan pertama yang Rasulullah berikan. Mau dengar khutbah silakan, mau pulang silakan. Wa rakhasa lahum idza waqa'al Id yaumal Jum'ah an yajtazi'u bi salatil Id anil Jum'ah. Dan Rasulullah juga beri keringanan jika ternyata salat Id terjadi pada hari Jumat, maka boleh mereka mencukupkan dengan salat Id dan tidak perlu salat Jumat. Ini juga ada khilaf, ada yang mengatakan bagi orang yang kampung, karena dahulu di zaman Nabi salat Jumat di Masjid Nabawi, adapun yang kampung-kampung mereka kalau mau salat Jumat ke Masjid Nabawi atau ke Masjid Nabawi. Nah, kalau mereka salat Id balik ke kota terus balik lagi untuk salat Jumat berat, maka Nabi mengatakan tidak perlu. Nah, ada yang mengatakan ini hanya khusus orang-orang yang tinggal jauh, yang di mana bolak-balik untuk salat besar, salat Id maupun salat Jumat berat, maka cukup sekali saja. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah menganggap umum ya, siapa yang sudah salat Id maka boleh tidak salat Jumat, tetapi salat Jumat tetap ditegakkan. Tetap ditegakkan, fardu kifayah, harus ada yang menegakkan, ada imamnya, ada khutbahnya ya, sehingga yang mau salat Jumat ada difasilitasi. Tapi yang tidak mau salat Jumat silakan tinggal salat zuhur di rumah, tinggal salat zuhur di rumah. 4 rakaat bukan 2 rakaat. Kemudian wa kana yukhalifu tariq, dan adalah beliau menyelisih jalan yaumul Id. Pada hari Id beliau pergi lewat satu jalan, pulang lewat jalan yang lain, ya. Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya, kata Ibnu Qayyim. Semua yang ulama sebutkan hikmahnya masuk dalam hikmah tersebut. Sebab kenapa Nabi pergi lewat satu jalan, pulang lewat jalan lain? Ada yang mengatakan supaya saksi atas kebaikan semakin banyak, yaitu lewat sini, pulang lewat lain, karena jalan yang kita tempuh untuk ibadah akan menjadi saksi. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, maka pada hari itu bumi akan bercerita tentang kabar-kabarnya. Di antaranya bumi akan bersaksi si fulan telah berbuat ketaatan di hadapanku. Semakin banyak tempat kita lewati maka akan menjadi
saksi atas kebaikan yang kita lakukan. Bumi akan menjadi saksi baik kebaikan maupun kemaksiatan. Kemudian di antara dia mengatakan supaya Nabi mengecek lewat mungkin ada orang yang susah, maka beliau akan ayomi. Atau untuk menyalami satu jalan dan lewat jalan lain untuk menyalami orang yang lain ya. Di antara hikmah-hikmah ya. Atau Rasulullah dikatakan untuk membuat jengkel orang-orang munafik yang tidak suka Islam jaya dan berkembang ya. Bisa jadi di lorong lain ada orang munafik sehingga Rasulullah bikin jengkel mereka. Ya, dan ini di antara hikmah-hikmah yang disebutkan kenapa Nabi SAW lewat satu jalan, pulang lewat jalan yang lain. Wa ruya annahu kana yukabbiru min salatil fajr yauma Arafah ila al-'asr. Dan diriwayatkan beliau bertakbir sejak salat fajar hari Arafah sampai habis salat asar min akhir ayyamit tasyrik. Hari terakhir hari tasyrik itu disyariatkan untuk takbir namanya takbir al-muqayyad. Setelah salat bertakbir mulai hari Arafah subuh sampai habis salat asar di hari terakhir hari tasyrik yaitu dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Namanya takbir muqayyad, itu takbir yang dilakukan setelah salat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sunnah-sunnah terkait dengan apa? Salat Idul Fitri maupun Idul Adha ya, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kita lanjut sekarang terkait salat gerhana. Salat gerhana. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala atau Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, faslun. Walamma kasafati syams kharaja ilal masjid musri'an fazi'an yajurru ridaahu. Ketika matahari mengalami gerhana, jadi zaman Nabi pernah gerhana matahari. Kharaja ilal masjid, maka Rasulullah SAW segera keluar menuju masjid musri'an fazi'an, cepat-cepat kaget. Yajurru ridaahu sampai sarung selendang beliau sampai beliau geret ya. Sampai dalam sebagai riwayat sampai isbal ya. Karena beliau buru-buru. Wa kana kusufuha fi awalin nahar ala miqdari rumhain aw thalathatin min tulu'iha. Dan ketika itu terjadi gerhana matahari di pagi hari di waktu duha. Kira-kira adalah seukuran 2 tombak atau 3 tombak setelah terbit matahari. Kalau antara terbit matahari dengan awal sholat duha kurang lebih 15 menit. Yaitu sekitar kata Ibnu Qayyim sekitar setengah jam setelah terbit matahari atau sekitar 1 jam terbit matahari terjadi gerhana matahari di zaman tersebut. Ya. Fataqaddama fa shalla rak'atain, maka Rasulullah SAW pun maju dan beliau salat gerhana 2 rakaat. Qara'a fil ula bil Fatihah wa suratin tawilah. Maka di rakaat pertama beliau baca Al-Fatihah dengan surat yang panjang. Wa jahara bil qiraah, dan beliau baca dengan suara yang keras padahal di siang hari. Padahal di siang apa? Hari. Jadi baca dengan jahriyah. Tsumma raka'a, kemudian setelah itu beliau ruku'. Fa atala ruku', kemudian ruku'nya lama. Tsumma rafa'a, kemudian angkat kepala dari ruku'. Fa atala al-qiyam, kemudian beliau jadi seperti kita tahu berdiri Al-Fatihah baca surat panjang ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah berdiri baca lagi qiraah sampai panjang tapi lebih pendek daripada sebelumnya. Kemudian wa huwa dun ruku'il ula, tsumma sajada fa atala sujud. Setelah ruku' 2 kali baru kemudian sujud dan beliau panjangkan sujudnya. Tsumma fa'ala fil ukhra mithla ma fa'ala fil ula. Kemudian beliau lakukan rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Fastakmala fil rak'ataini 4 rakaat wa 4 sajadat. Maka dalam 2 rakaat beliau 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Biasanya kalau kita salat 2 kali ruku 4 sujud ya enggak? 1 rakaat 2 kali sujud kan? Kalau 2 rakaat 4 kali sujud dan 1 rakaat 1 kali ruku. Kali ini untuk salat gerhana 1 rakaat 2 kali ruku. Wa ra'a fi salatihi tilka al-jannata wan nar, dan ketika itu beliau salat beliau diperlihatkan oleh Allah tentang surga dan neraka. Wa
wa hamma an ya'khudha unqudan minal jannah. Bahkan ketika itu beliau sempat mengambil tandon kumpulan buah-buahan, beliau ingin ambil karena lihat surga, beliau ingin ambil. Fayurihim iyahu, ya, beliau ingin melihatkan kepada para sahabat. Tapi beliau tidak jadi ambil. Fara'a ahlal adzabi finnar. Kemudian beliau juga melihat orang-orang yang sedang diazab di neraka. Wa ra'a imra'atan takhdushuha hirratun rabatatha hatta matat ju'an wa atasha. Beliau melihat ada seorang wanita yang dicakar-cakar oleh kucing yang dia ikat sampai mati karena kelaparan dan kehausan. Ya, kucing ini diikat, tidak dikasih makan, ya. Kalau diikat enggak apa-apa, atau dikandangin enggak apa-apa, tapi dikasih makan. Ini ditahan, tidak dikasih makan sampai mati, lapar dan dahaga. Maka kucing ini menyiksa wanita tersebut. Wa ra'a Amr bin Malik yajurru am'a'ahu finnar, dan beliau melihat Amr bin Malik menggeret ususnya di neraka. Wa kana awwala man ghayyara dina Ibrahim, dan dia adalah yang pertama kali merubah agama Ibrahim. Wa ra'a fiha sariqul haji yu'adzab, dan beliau melihat juga ada orang pencuri ketika hajian dia mencuri, dia juga diazab di neraka jahanam. Tsumman sarafa fa khataba khutbatan balighah. Kemudian setelah selesai salat, beliau berkhutbah dengan khutbah yang mendalam, ya. Di sini ada khilaf apakah disunahkan khutbah atau sekedar nasihat, ya. Tapi di sini kata Ibnu Qayyim khutbah. Wa farawal Imam Ahmad annahu lamma sallama hamidallah wa athna alaihi. Imam Ahmad meriwayatkan adalah Nabi setelah selesai salam dari salat gerhana, beliau memuji Allah dan menyanjung Allah, wa syahida alla ilaha illallah, dan beliau bersaksi bertasyahud tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa syahida anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan juga bertasyahud bahwasanya tidak ada Muhammad, yang bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasulnya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ayuhan nas anshudukum billah in kuntum ta'lamuna anni qassartu an syai'in min tablighi risalati rabbi lama akhbartumuni dzalik. Wahai manusia sekalian, saya mohon kepada kalian dengan menyebut nama Allah, kalau kalian tahu saya kurang dalam menyampaikan risalah Allah, pesan-pesan dari Allah, amanah Rabbku, maka kabarkanlah kepadaku. Kalau memang saya kurang, sampaikan kepadaku. Wa qama rijalun. Ya, Rasulullah melihat surga, melihat neraka, ya. Jangan sampai beliau ternyata kurang dalam menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Timbul rasa takut, kata beliau, kalau ada yang saya dirasa kurang, sampaikan kepadaku. Fa qama rijalun, maka berdiri beberapa orang. Faqalu, mereka mengatakan, nasyhadu annaka qad ballagta risalati rabbika. Kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah-risalah Rabbmu. Wa nasahta li ummatik, dan engkau telah menasihati umatmu. Wa qadaita alladhi alaik, dan engkau telah menunaikan yang merupakan wajib bagimu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, amma ba'du, kemudian daripada itu, fa inna rijalan yaz'umuna anna kusufa hadhihi syams wa kusufa hadzal qamar wa zawala hadhihi an-nujum an matali'iha li mauti rijalin udhama min ahli al-ard. Sungguhnya sebagian orang menyangka bahwasanya gerhana matahari atau gerhana rembulan atau hilangnya bintang-bintang dari tempatnya atau bergesernya ini disebabkan matinya orang-orang pembesar dari penghuni bumi. Wa innahum qad kadzabu, dan sungguhnya mereka berdusta. Walakinnaha ayatun min ayatillahi tabaraka wa ta'ala. Akan tapi ini semuanya lah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya'tabiru biha ibadahu, agar para hamba bisa mengambil pelajaran. Artinya Allah kalau ingin merubah alam mudah. Matahari yang tadinya bersinar bisa jadi berhenti sinarnya. Rembulan yang tadi terlihat bisa redup, atau ada terjadi pergeseran bintang atau apa. Semua ini mudah Allah lakukan. Jadi tanda kalau hari kiamat itu mungkin. Fayanzura man yahdutsu lahu minhum taubah, atau man yuhditsu lahu minhum taubah. Maka Allah ingin lihat siapa yang bertobat dengan peringatan-peringatan ini. Siapa yang bertobat. Wa imullah laqad ra'aitu mudhkumtu ma antum laquhu min amri dunyakum wa akhiratakum. Demi Allah, sejak aku berdiri aku diperlihatkan apa yang akan kalian hadapi, ya, dari perkara dunia dan akhirat kalian. Wa innahu wallahi la taqumus saa'ah hatta yakhruja 30 kadzaban. Demi Allah tidak akan tegak hari kiamat sampai keluar 30 pendusta. Yaitu ngaku sebagai nabi.
Akhiruhumul a'warud dajjal, dan yang paling terakhir adalah dajjal yang buta sebelah. Mamsuhul ainil yusra, yang di mana mata kirinya tertutup. Jadi mata cuma satu. Ka'annaha ainu Ubay Abi Yahya Asy-Syaikh hina idzin bil Ansar. Seakan-akan matanya seperti mata si fulan, salah seorang dari Ansar. Ya. Bainahu wa baina hujrati Aisyah. Wa innahu mata yakhruj fa sawfa yazumu annahu Allah. Kapan dajjal muncul maka dia akan mengatakan dia adalah Allah. Faman amana bihi wa saddaqahu wattaba'ahu lam yanfa'ahu salihun min amalihi salaf. Siapa yang beriman kepadanya, membenarkan dajjal, mengikutinya, maka amal solehnya yang sebelumnya tidak akan bermanfaat. Ya, maka dia jadi kafir. Wa man kafara bihi wa kadzdzabahu lam yu'aqibhu bisayyi min amalihi salaf. Siapa yang kafir kepada dajjal dan mendustakannya, maka perbuatan masa lalu yang buruk tidak ada masalah baginya, ya. Wa innahu sayadhharu 'alal ardi kulliha ilal haram wa baitul maqdis, dan sungguhnya dajjal akan berjalan kemana-mana di atas muka bumi ini kecuali kepada al-haram, yaitu Mekah dan Madinah, dan Baitul Maqdis. Wa innahu yahsurul mu'minina fi Baitul Maqdis, maka dia mengepung kaum mukminin karena tidak bisa masuk di Baitul Maqdis, dia akan kepung Baitul Maqdis. Fa yuzalzaluna zilzalan syadida, ya, maka kaum muslimin akan digoncang dengan goncangan yang keras. Tsumma yuhlikuhullahu azza wa jalla wa junudahu, ya, kemudian Allah membinasakan dajjal dan pasukan-pasukannya. Hatta inna jazmal haid atau qala asl haid atau asl syajarah la yunadi, sampai tembok atau akar atau apa namanya asasnya tembok, ya, atau akar dari pohon berteriak, wahai mukmin, ya muslim, hadza yahudi. Berteriak, wahai muslim, ini ada Yahudi di sini bersembunyi. Atau tembok dan pohon tersebut berteriak, ya kafir, hadza kafir, wahai muslim, ada orang kafir di sini. Fata'al faqtulhu, marilah bunuhlah dia. Qala walan yakuna dzalik hatta tarau umuran yatafaqam sya'nuha fi anfusikum. Dan namun kalian tidak akan bisa melihat terjadinya dajjal, munculnya dajjal, hancurnya dajjal sampai perkara-perkara besar akumulasi kepada kalian. Wa tas'aluna bainakum hal kana bainakum dzikrun lakum minha dzikran, ya, hal kana nabiyyukum dzakara lakum minha dzikran wa hatta tazula jibalun an maratibiha thumma ala ithri dzalik al-qabdu. Dan kalian akan bertanya di antara kalian, apakah Nabi pernah cerita tentang Dajjal, ya, sampai akhirnya runtuhlah gunung-gunung dari tempatnya, kemudian setelah itu datanglah kiamat. Jadi Nabi berkhutbah dengan khutbah yang panjang tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang menjadi perhatian di sini di antaranya kejadian, sebagian ulama berpendapat kejadian gerhana matahari terjadi di zaman Nabi cuma sekali. Nabi mendapati gerhana matahari cuma sekali. Dan qadarullah ketika itu pas dengan matinya putranya Ibrahim. Putranya apa? Ibrahim, ya. Ya. Maka Nabi SAW tidak menjadikan ini sebagai kesempatan untuk membesarkan dirinya, ya. Karena ketika itu sedang tersebar keyakinan bahwasanya kalau matahari gerhana atau bulan gerhana itu bisa sebab ada orang besar yang mati atau ada orang besar yang lahir. Tetapi benar-benar di zaman itu tidak ada pengetahuan sama sekali tentang teknologi, tentang fisika, tentang hal-hal sains. Seandainya Nabi bohongin mereka, mereka akan percaya. Sehingga mereka semakin mengganggukan Nabi. Tapi justru Nabi, pas kebetulan anaknya meninggal, justru Nabi kemudian menjadikan ini sarana untuk membantah isu yang tersebar. Gara-gara ini ada orang masuk Islam. Ketika dia baca kisah ini, subhanallah, ini Nabi Muhammad SAW kalau mencari dunia, kalau mencari pengagungan, dia akan menjadi kesempatan agar orang-orang mengagungkan dia. Karena qadarullah terjadinya gerhana terkait dengan anaknya, pas anaknya meninggal atau anaknya lahir, saya lupa, ya. Kalau nggak salah pas anaknya meninggal, ya. Sehingga kalau Nabi ingin mengambilkan ini sebagai kesempatan untuk mengagungkan dirinya, akan dia bilang, lihat, anak saya meninggal gerhana matahari. Berarti anaknya orang hebat, berarti Nabi orang hebat. Tapi Nabi justru menghilangkan isu yang sedang tersebar. Ya, ini kesempatan bagi Nabi untuk membenahi akidah umat. Karena ketika itu orang-orang sedang menyangka kalau gerhana berarti ada yang
yang meninggal. Maka Nabi mengatakan innahum qad kadzabu, sungguhnya mereka berdosa. Bahkan Nabi menjelaskan secara sederhana, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah yang bikin. Kalau bikin gerhana bisa. Agar kita bertobat kepada Allah. Kita enggak tahu alam ini bagaimana, apa yang akan menimpa kita, dan bisa akan terjadi hari kiamat, hari kebangkitan. Maka hendaknya kalau orang mengalami salat gerhana, dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad ruwiya anhu annahu shallaha kulla raqatin bi thalathi ruku'at. Dalam sebagian riwayat disebut Rasulullah sallam salat 3 kali ruku'. Jadi kulla rakaat, jadi 1 rakaat 3 ruku'. Jadi salat ruku', bangun lagi, ruku' lagi, bangun lagi, ruku' lagi. Kalau yang tadi kita 2 kali ruku', sempat riwayat 3 kali ruku'. Atau 4 kali ruku'. Atau dengan 1 ruku', 1 rakaat, 1 ruku'. Tetapi para imam hadis la yusahihuna dzalik. Namun mereka tidak mensahihkan hadis-hadis ini. Dan mereka memandang inilah kesalahan. Yang benar Rasulullah SAW hanya salat sekali, salat kusuf, salat gerhana, dan 1 rakaat 2 kali ruku'. Wa amara fil kusufi bi dzikrillah, dan Rasulullah memerintahkan ketika terjadi gerhana untuk banyak mengingat Allah. Was salat, dan untuk salat, wad du'a, untuk berdoa, wal istighfar, dan untuk beristighfar, was sadaqah, dan untuk sedekah, wal itaqah, dan memerdekakan budak. Jadi kalau kita gerhana jangan lupa bersedekah, salat, berdoa, dan istighfar. Masih ada waktu? Berapa menit? Ini panjang ya. Gimana? Mau lanjut apa? Tanya jawab ya, boleh tanya jawab aja lah. Tanya jawab, ini masalahnya panjang. Demikian saja kalau gitu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.